Oke, perkenalkan nama saya Prinsya Magai, Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual kembali ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Next. Kita masuk dalam latar belakang perusahaan dagang. Perusahaan dagang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah wujud barang. Contohnya itu toko kelontong, supermarket, minimarket. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Dagangan pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa. Semua transaksi dicatat dalam jurnal lalu posting ke buku besar. Jadi perusahaan dagang ini sama seperti perusahaan jasa yang kita sudah belajar di semester 1. Itu semua transaksi dicatat dalam jurnal lalu diposting ke buku besar. Persediaan barang dagangan adalah aset utama dan elemen paling kritis dalam perusahaan dagang. Sistem informasi akuntansi yang terstruktur diperlukan untuk mengendalikan persediaan dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk dalam pengertian perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang itu, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang membeli barang dari pelanggan lalu menjual barangnya kepada konsumen. Itu seperti yang saya jelaskan di latar belakang. Terus di sini ada beberapa poin. Yang pertama, akuntansi sistem informasi yang menyediakan data keuangan bagi pengambil keputusan melalui identifikasi, pencatatan, pengolongan, dan pelaporan transaksi. Poin yang kedua tuh perusahaan dagang membeli barang dari pihak lain lalu menjual kembali tanpa proses produksi atau perubahan fisik. Yang poin yang ketiga itu transaksi dominan, pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, dan pengelolaan persediaan. Dan poin yang keempat itu ruang lingkup. Ruang lingkup ini dia pencatatan pembelian dan penjualan, pengakuan pendapatan dan beban, pengelolaan persediaan, penyusunan laporan keuangan. Dan ya, poin yang terakhir itu tujuan sistem akuntansi ini dia memantau kinerja usaha, mengetahui tingkat keuntungan, dan mengevaluasi efisiensi persediaan. Selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang itu ada 4 jenis-jenis. Yang pertama itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini menyediakan jasa atau layanan tidak berwujud. Contohnya konsultan, rumah sakit, lembaga pendidikan tidak memiliki akun persediaan barang dagangan maupun harga pokok penjualan. Dan yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini membeli barang dari pemasok dan menjual kembali tanpa mengubah fisiknya. Contohnya, toko grosir, minimarket, supermarket menekankan pencatatan persediaan dan penghitungan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya itu poin yang ketiga itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini dia mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi. Akuntansi lebih berkompleks, persediaan bahan baku barang dalam proses barang jadi biaya produksi. Dan yang keempat, perusahaan kompleksitas atau jasa atau paling sederhana, dagang atau menengah fokus persediaan, manufaktur atau paling kompleks melibatkan proses produksi. Dan selanjutnya kita masuk dalam karakteristik perusahaan dagang. Itu ada 2. Yang pertama, tanpa proses produksi itu dia tidak mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Barang diperoleh dari produsen atau distributor itu dalam kondisi siap jual. Jadi dalam karakteristik ini kita tanpa proses
tanpa proses produksi tidak mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi makanya kita menggunakan tadi jenis-jenis perusahaan, jenisnya itu masuk di nomor 3 itu persediaan manufaktur. Dan yang kedua itu pendapatan dari penjualan. Pendapatan ini diperoleh dari selisih harga jual dan harga perolehan barang bergantung pada pembelian, penjualan, dan pengendalian persediaan. Selanjutnya kita next ke karakteristik perusahaan dagang yang ketiga, itu persediaan sebagai aset utama. Nilai persediaan sangat memengaruhi posisi keuangan. Kelebihan atau kekurangan persediaan dapat merugikan perusahaan. Dan yang keempat, laba kotor sama dengan penjualan bersih kurang HPP. Jadi dalam laba kotor ini harga pokok penjualan atau HPP dihitung dari persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir. Kesalahan pencatatan berdampak langsung pada laba. Jadi kita mau menghitung laba ini, kita harus jawaban atau buat jurnalnya itu dari awal sampai akhir itu harus sama. Kalau kita dari awal salah, berarti akhir juga akan salah. Dari awal kita benar, berarti maka jawaban laba akhir juga akan benar. Dan selanjutnya kita masuk dalam peran akuntansi dalam perusahaan dagang. Alat perencanaan dan pengendalian manajemen menyusun target penjualan, merencanakan pembelian, mengelola arus kas. Membantu penentuan harga jual berdasarkan HPP agar laba yang diharapkan tercapai. Mengendalikan persediaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Sarana pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Dasar pengambilan keputusan, ekspansi usaha, penambahan produk atau penghentian lini tertentu. Menjaga kelangsungan usaha dengan menjanjikan informasi tepat waktu untuk merespon perubahan pasar. Dan selanjutnya kita masuk dalam siklus operasi perusahaan dagang. Itu definisinya itu dia rangkaian kegiatan usaha berulang yang mengubah kas, persediaan, penjualan, piutang, kas kembali. Simulasi dari pembelian barang dagangan, tunai atau kredit, kas berkurang atau hutang bertambah, persediaan meningkat. Berkelanjutan ke penjualan barang, tunai atau kredit. Penjualan tunai langsung menghasilkan kas. Penjualan kredit menimbulkan piutang. Pola berulang kas, persediaan, penjualan, piutang, kas. Kecepatan perputaran persediaan dan piutang sama dengan indikator efisiensi pengelolaan aktivitas perdagangan. Gangguan suatu tahap, misalnya itu penjualan lambat atau piutang sulit ditagih, dapat mengganggu kinerja keseluruhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam aktivitas usaha. Aktivitas utama perusahaan dagang itu ada 4. Yang pertama aktivitas pembelian. Aktivitas pembelian ini memperoleh barang dagangan dari pemasok, tunai atau kredit, meningkatkan persediaan, mengurangi kas atau menambah hutang dagang. Yang kedua aktivitas pengeluaran. Aktivitas pengeluaran memperoleh barang dagangan dari pemasok, tunai atau kredit, meningkatkan persediaan, mengurangi kas atau menambah hutang dagang. Dan yang ketiga itu aktivitas penerimaan kas. Kas masuk dari penjualan tunai, pelunasan piutang atau sumber operasional lain. Dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas untuk pengendalian internal. Yang keempat di aktivitas pengeluaran, kas keluar untuk bayar pembelian tunai, lunasi hutang dagang, bayar beban operasional, pencatatan ketat untuk mengendalikan biaya dan memastikan akuntabilitas. Selanjutnya kita masuk pada dampak.
dampak aktivitas usaha terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu pembelian laporan posisi keuangan, persediaan naik, kas turun, atau hutang dagang naik. Yang kedua penjualan, laporan laba rugi, pendapatan naik, HPP diakui menghasilkan laba kotor. Penjualan kredit, laporan posisi keuangan piutang usaha naik, persediaan turun. Penerimaan kas, laporan harus kas masuk operasi naik menjaga likuiditas. Pengeluaran kas, laporan harus kas keluar operasi jika tidak dikelola risiko kesulitan likuiditas. Laba atau rugi dari laba rugi memengaruhi ekuitas di laporan posisi keuangan. Perusahaan bisa laba namun harus kas negatif jika dominan penjualan kredit atau persediaan numpuk. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan ini dari beberapa poin di atas kita disimpulkan 5 poin. Yang pertama, perusahaan dagang bertindak sebagai distributor antara produsen dan konsumen. Dan yang kedua, keberhasilan bergantung pada efisiensi pengelolaan persediaan dan ketepatan penentuan harga jual. Yang ketiga, akuntansi berperan strategis, perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja. Yang keempat, siklus operasi atau kas persediaan penjualan kas harus berjalan lancar agar bisnis berkelanjutan. Dan yang kelima, setiap aktivitas usaha berdampak pada ketiga laporan keuangan secara simultan. Terima kasih.